Materi kita selanjutnya masih sama dengan bilangan bulat, tetapi kita belajar untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian bilangan bulat. Bu Guru ulangi, untuk menggambar garis bilangan, pastikan kamu buat garis lurusnya terlebih dahulu. Dikasih arah. Kemudian ambil garis tengahnya. Ambil jarak 1 cm pada buku tulismu. Kamu boleh bikin yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Kalau ibu bikin yang kanan dulu. Oke. Kita ambil tengahnya dulu. Pastikan bilangan bulat 0 dulu. Di sebelah kanan tadi apa? Bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kamu kalau mau bikin sepanjang-panjangnya boleh, sampai bukumu nggak muat boleh. Kemudian kita bikin yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Boleh kamu bikin yang panjang, boleh. Sak muate buku kamu. Nah, di sini sebelah kanan adalah bilangan bulat positif. Bulat positif. Sebelah kiri berarti bilangan bulat negatif. Nah, pada penjelasan ini kamu akan bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan atau pembagian atau perkaliannya. Maka yang pertama pasti ibu ajarkan dulu dengan penjumlahan. Kamu penjumlahan ini kamu harus tahu rumusnya dulu nih. Untuk penjumlahan, kalau seandainya negatif 1 ditambah 2, bagaimana cara mengerjakannya? Kalau di SD kamu pernah mengerjakan ini pasti bisa. Tapi kalau di SD kamu nggak pernah memperhatikan gurumu, ya nggak bisa. Kalau 1 tambah 2 itu pasti 3, ya kan? Tapi kalau negatif 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Cara mudahnya, kamu pinjam 1, kamu kembalikan 2, berarti ini sisanya berapa? Kamu pinjam temanmu 1, kamu kembalikan 2, berarti sisanya berapa? 1. Positif apa negatif? Positif karena masih sisa gitu. Kalau begini, karena di sini negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1, pinjam 1 dikembalikannya kok 2, berarti sisanya 1. Kemudian contoh yang kedua, kalau dibalik, 2 ditambah negatif 1 sama dengan berapa? Perhatikan tandanya. Di sini positif bertemu negatif, bertemu langsung nih. Beda dengan yang ini, dia dipisahkan dengan angka. Kalau ini nggak ada angkanya. Positif bertemu negatif itu tandanya negatif. Nanti ibu tuliskan rumusnya supaya kamu nggak bingung. 2 ini sudah menjadi negatif. 2 dikurang 1 berapa? 1. Sama kan hasilnya? Nah, maka dari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari sini kita bisa mengambil kesimpulan positif bertemu negatif adalah negatif. Nanti kalau negatif bertemu negatif, nah kalau seperti ini kita harus melihat dulu konteksnya. Kalau dia kali berarti dia positif. Tapi kalau dia berada pada penjumlahan maka nilainya adalah negatif. Kalau negatif bertemu positif tetap negatif.
Kalau positif bertemu positif, nilainya adalah positif. Dari ini 1, 2, 3. Kita tidak bisa langsung nanti aku ketemu negatif dengan positif maka hasilnya pasti negatif. Tidak bisa. Ini harus kita lihat konteksnya juga. Kita akan belajar pada contoh. Contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga. Kamu punya permen 4 dikurangi negatif 2. Berapa ini? Lihat. Negatif bertemu negatif. Apa ini? Negatif ya? Oh, ini positif. Buku ralat untuk ini ya. Ini positif ya. Negatif bertemu negatif positif. 4 ditambah 2 berapa? 6. Nah, selanjutnya contoh lagi. Negatif 4 dikurangi 2. Berapa ini? Pinjam 4, pinjam lagi 2. Berarti pinjamnya berapa? Pinjamnya 6. Berarti negatif 6. Pinjam 4, pinjam 2. Berarti utangnya berapa? Berarti masih 6. Hutangnya 6. Itu lagi. Contoh kelima. Lima ditambah negatif 9. Berapa ini? Kamu cuma punya 5. Oh, ini dulu. Positif bertemu negatif apa? Positif bertemu negatif menjadi negatif. Nah, berarti turun dulu 5. Nggak kelihatan. Ulangi. Dari sini 5 ditambah negatif 9. Lihat, positif bertemu negatif adalah negatif. Kita turunkan dulu 5-nya. 5 sudah berubah menjadi negatif. 5 negatif. 9-nya turun. Berapa ini? 5 dikurangi 9 positif apa negatif? Pasti negatif. 1 dikurangi 2 kan negatif. Negatif 1. Berarti 5 diambil 9 jadi berapa? Negatif 4. Tuh. Lagi, contoh lagi. Kalau 9 diambil 3, hasilnya akan positif atau negatif? Pasti akan positif. Jarimu 9. Jarimu 9 diambil 3, berarti masih 6. Positif pasti kan? Karena nggak ada sisanya, nggak ada hutangnya. Tapi kalau dikurangi 9, bisa nggak sedikit dikurangi banyak? Kalau sedikit dikurangi banyak itu pasti negatif. Kamu punya 3, pinjam 9, berarti masih hutang berapa? Hutang 6. Lagi, contoh lagi. Negatif 11 ditambah negatif 4. Nah, apa ini? Kita coba ya. Kita kerjakan dulu pertemuan penjumlahannya. Lihat. Positif bertemu negatif menjadi apa? Positif bertemu negatif menjadi negatif. Kita turunkan dulu. Ini. Negatif 11. Ini tandanya kita pindah, dikurangi 4 sama dengan berapa ini? Hutang 11, hutang lagi 4. Berarti hutangnya masih berapa? Berapa semuanya? Hutang 4, hutang 11, hutang lagi 4. Hutangnya berapa ini berarti semuanya? Berarti negatif 15.
lagi. Negatif 7 ditambah 4 berapa? Hutang 7 dibayar 4, utangnya masih berapa? Berarti masih hutang toh. Hutang 7 dibayar 4, hutangnya masih 3. Tuh. Untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini, nanti akan ada soal yang mudah-mudah dulu. Setidaknya kamu paham dulu untuk bilangan bulatnya, apalagi untuk membuat garis bilangannya. Pastikan kalau kamu bikin garis bilangan harus kamu mulai dari 0 dulu. Ya, di sebelah kananmu pasti bilangan, di sebelah tangan kananmu pasti bilangan bulat positif. Semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Tapi kalau negatif, semakin besar angkanya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Harus kamu pahami itu. Untuk penjumlahan dan pengurangannya sampai sini, akan Ibu tambahkan lagi penjelasannya setelah video ini ya. Boleh dicatat dulu. Selanjutnya, Ibu berikan contoh lagi ya, untuk mencoba lagi sebelum Bu Guru berikan soal. Contoh lagi untuk penjumlahan dan pengurangannya. Bu Guru berikan 5 contoh lagi. Yang pertama, masih berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita coba 5 positif 5 ya, ditambah 6. Berarti nilainya apa ini? Positif atau negatif? Pasti positif. 5 ditambah 6 berapa? 11. Mudah sekali kalau seperti ini. Tapi, nah contoh yang kedua. Kalau Ibu berikan tanda negatif 5 ditambah 6, berapakah ini? Apakah tetap 11? Apakah berubah angkanya? Kita coba. Pinjam 5 dibayar 6, berarti sisanya berapa? Hutang 5 dibayarnya 6, berarti sisanya positif 1. Berbeda kan? Beda tanda pasti beda hasilnya. Beda lagi kalau begini. Negatif 5 ditambah negatif 6. Berapa ini? Kita selesaikan dulu tanda yang sejajar, tanda yang barengan. Lihat, ada positif dan negatif, kita ubah dulu. Positif bertemu negatif, perhatikan, positif bertemu negatif, pasti tandanya negatif. Kita turunkan dulu ini, negatif 5, kita turunkan tanda ini, dikurangi 6, sama dengan, nah ini, hutang 5, hutang lagi 6, berarti hutangnya, lihat, hutangnya itu adalah tanda negatif ya. Hutang 5, hutang lagi 6, berarti hutangnya berapa semuanya? Berarti negatif 11. Beda lagi kalau begini. 5 dikurangi negatif 9. Kita selesaikan dulu tanda yang bertemu. Negatif bertemu negatif menjadi apa? Perhatikan, negatif bertemu negatif menjadi positif. Berarti ini pasti positif. Kita turunkan dulu 5, kita pindahkan ini, ditambah 9. Nah, menjadi berapa ini? Hasilnya apa berarti? Positif. 5 ditambah 9 berarti 14. Nah, itulah. Jadi ketika kamu bertemu dengan tanda yang bersebelahan langsung atau cuma dipisah dengan tanda kurung, maka dia harus diubah terlebih dahulu. Gitu ya. Satu contoh lagi. Contoh yang kelima. Negatif 7 dikurangi negatif 3.
Nah, tandanya negatif semua ini. Negatif 7 dikurangi negatif 3. Kita harus mengubah dulu tanda yang sama, tanda yang bertemu, tanda yang bersejajar yang cuma dipisahkan oleh kurung. Ini dulu. Nah, kenapa bukan ini nggak boleh? Ini punyanya 7. Ini nggak bisa kita kesini, itu nggak boleh. Harus tanda yang bertemu seperti ini. Nah, seperti ini harus kita ubah. Kalau ini nggak bisa karena dipisahkan oleh angka-angka itu. Kalau ini harus kita ubah. Lihat, negatif bertemu negatif, apa tadi? Positif. Kita taruh bawah. Nah, kita pindah ke sini ya. Kita pindahkan negatif 7-nya. Negatif 7 ini berubah menjadi positif. Ini adalah angka 3, kita pindah. Negatif 7 plus 3. Nah, hutang 7 disaur 3. Berarti utangnya masih piro? Masih 4. Coba tanganmu dihitung. Utang 7 dibayar 3, utangnya masih berapa? Pasti utangnya masih 4. Tuh, sampai sini ya, paham ya? Setelah ini Ibu akan kasih soal yang mudah-mudah dulu, karena ini belum ke tahap selanjutnya, masih ada perkalian. Perkalian dan pembagian akan lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan asal kamu hafal perkalian dan pembagian. Kalau kamu nggak hafal perkalian dan pembagian, kamu nggak akan bisa mengerjakan ini. Sudah di SMP tidak boleh pakai perkalian manual, atau kamu bahkan bawa rumus perkalian nggak boleh, tidak boleh dibawa di kelas. Kamu punya catatan 1x2, 1x3, 1x4 nggak boleh dibawa di kelas. Di pelajaran matematika kamu harus punya 1 buku coretan, ya, khusus untuk coret-coret aja. Kamu harus punya buku catatan dan buku tugas. Kamu wajib punya pensil dan penghapusnya, tidak boleh pinjam. Tuh. Oke, penjelasan sampai sini boleh dicatat, karena kalau kamu nggak punya catatan kamu akan kehilangan arah ya. Setelah ini Bu Guru akan memberikan tugas yang mudah-mudah dulu. Oke, sampai sini silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau kamu mengerjakan ini, pastikan kamu melihat rumusnya dan contohnya, supaya nggak bingung. Untuk mengerjakan soal latihan ini kamu boleh tanya teman, tanya caranya, jangan tanya isinya, karena nanti kalau Bu Guru sudah sampai sana akan Bu Guru tes satu-satu untuk maju ke depan mengerjakan soal yang berbeda. Tuh, jadi kamu harus paham, tidak boleh hanya melihat hasil punya teman, tetapi juga bisa mengerjakannya. Sudah, soalnya 10 aja, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Boleh bertanya dengan teman yang bisa, ya.
atau kamu buka lagi catatan yang tadi kamu tulis, wajib dicatat karena LKS-mu belum ada. Kemudian nanti dari soal-soal ini akan Bu Guru nilai, akan Bu Guru cari tanggal untuk kamu mengumpulkan, kemudian akan difotokan ya, difotokan oleh Pak Guru, nanti akan dibantu Pak Guru untuk memfotokan hasilnya, akan Bu Guru koreksi ya. Jadi harus dikerjakan, yang tidak mengerjakan akan mendapatkan konsekuensi. Kalau kamu mau tahu konsekuensinya seperti apa kalau tidak mengerjakan, boleh tanya kakak kelas kamu ya. Kalau kamu mau mencoba, boleh mencoba untuk tidak mengerjakan biar kamu merasakan konsekuensinya seperti apa. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.